Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin pada mata kuliah Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi Bisnis atau Keuangan. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan bahas tentang dampak teknologi bagi perusahaan dan kebutuhan teknologi bagi perusahaan. Pada materi kali ini kita akan bahas pada dua hal, yaitu dampak teknologi bagi perusahaan dan kebutuhan teknologi bagi perusahaan. Apa dampaknya dan apa kebutuhannya bagi perusahaan. Targetnya mahasiswa dapat memahami bagaimana dampak teknologi bagi perusahaan, kemudian mahasiswa dapat memahami dan mengetahui kebutuhan teknologi bagi perusahaan itu apa saja. Kita masuk materi yang pertama, bagaimana kita memahami bagaimana dampak teknologi bagi perusahaan. Karena ketika ditanya mengenai bagaimana dampak teknologi dalam bisnis, saat ini kita semua pasti sudah setuju bahwa dampak yang diberikan cukup besar. Dampak teknologi informasi dalam bisnis dapat dirasakan dari cara teknologi membuat semua aktivitas bisnis semakin mudah, cepat, dan juga aman. Setelah itu, pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya bagaimana dampak teknologi informasi dalam bisnis secara mendalam. Karena itu, kita sajikan seiring dengan semakin majunya teknologi, perannya dengan bisnis akan semakin berkembang. Teknologi telah merevolusi bisnis seperti yang kita ketahui, dan perusahaan di berbagai industri ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan tenaga kerja mereka, membangun pengenalan merek, dan meningkatkan laba. Beberapa area di mana teknologi mengubah bisnis termasuk akuntansi, pengumpulan data, penjualan, dan digital marketing. Dampak teknologi informasi dalam bisnis saat ini yang pertama dapat dirasakan dalam hal globalisasi. Teknologi informasi telah memungkinkan bisnis untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Sekarang, lebih dari sebelumnya, lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan bisnis di seluruh dunia. Email, teks, pesan instan, situs web, dan aplikasi telah membuat komunikasi global lebih cepat dan efektif dari sebelumnya. Bagaimana dampak teknologi informasi? Kita bisa cek informasi dalam bisnis saat ini. Yang pertama, dampak pada sistem, pada biaya operasi. Yang kedua, kita bahas tentang bagaimana mengamankan informasi yang sensitif. Berikutnya, peningkatan proses komunikasi, lalu peningkatan produktivitas karyawan, lalu perluas basis pelanggan, kolaborasi dan outsourcing, pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah dan hemat waktu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagian dari dampak pada biaya operasi. Dampak teknologi informasi dalam bisnis yang pertama dapat dirasakan dalam biaya operasi. Dalam hal ini, pelaku bisnis dapat memanfaatkan kemudahan teknologi untuk semakin menurunkan biaya usaha. Perangkat lunak perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi fungsi back office seperti pencatatan, akuntansi, dan penggajian. Teknologi seluler memungkinkan kantor pusat dan perwakilan lapangan berinteraksi secara waktu nyata. Misalnya lapangan perwakilan dapat menggunakan aplikasi seluler untuk mencatat pengeluaran harian mereka saat mereka mengeluarkannya dan menyinkronkannya secara otomatis dengan perangkat lunak akuntansi di kantor. Yang kedua, bagaimana mengamankan informasi yang sensitif. Pemilik bisnis juga dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang aman guna memelihara informasi bisnis atau informasi konsumen yang sensitif. Banyak jenis teknologi bisnis atau program perangkat lunak yang mudah digunakan dan memungkinkan pemilik bisnis dengan latar belakang kecil dalam teknologi informasi untuk memanfaatkan alat dan fitur mereka sebaik mungkin. Yang ketiga, peningkatan proses komunikasi.
Bagaimana dampak teknologi informasi dalam bisnis saat ini? Yang ketiga, dapat dirasakan dalam hal peningkatan komunikasi. Teknologi bisnis membantu bisnis kecil meningkatkan proses komunikasi mereka, mulai dari email, SMS, situs web, dan aplikasi, kini bisa memfasilitasi peningkatan komunikasi dengan konsumen. Menggunakan beberapa jenis metode komunikasi, teknologi informasi memungkinkan perusahaan memenuhi pasar ekonomi dengan pesan mereka. Teknologi juga meningkatkan komunikasi antar kantor. Misalnya perangkat lunak, intranet sosial memberi karyawan portal terpusat untuk mengakses dan memperbarui dokumen dan kontrak internal, serta menyampaikan data yang relevan ke departemen lain secara instan. Metode ini juga membantu perusahaan menjangkau konsumen melalui perangkat seluler di format waktu yang nyata. Selanjutnya dapat dirasakan pada peningkatan produktivitas karyawan. Pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas karyawan mereka melalui penggunaan teknologi. Program komputer dan perangkat lunak bisnis biasanya memungkinkan karyawan untuk memproses lebih banyak informasi secara cepat dan akurat daripada metode manual. Bahkan teknologi bisnis mendasar dapat berdampak besar pada kinerja karyawan. Misalnya dengan menempatkan informasi penilaian kinerja karyawan dalam kerangka online. Para manajer dapat dengan mudah membuat tujuan terukur bagi karyawan mereka untuk mencapai dan mempertahankan tujuan perusahaan. Pemilik bisnis juga dapat memilih untuk memperluas operasi menggunakan teknologi daripada karyawan jika teknologi akan memberikan hasil produksi yang lebih baik. Yang kelima, perluas basis pelanggan. Dapat dirasakan pada perluasan basis pelanggan. Teknologi memungkinkan usaha menjangkau pasar ekonomi baru. Daripada hanya menjual barang atau jasa konsumen di pasar lokal, para pengusaha juga dapat menjangkau pasar regional dan internasional. Situs web retail adalah cara paling umum bagi pengusaha untuk menjual produk di beberapa pasar ekonomi yang berbeda. Situs web mewakili opsi berbiaya rendah yang dapat diakses konsumen dalam 24 jam 7 hari dalam seminggu saat perlu membeli barang atau jasa. Pemilik usaha kecil juga dapat menggunakan iklan internet untuk menjangkau pasar dan pelanggan baru melalui spanduk atau iklan web yang ditempatkan dengan pertimbangan khusus. Yang keenam, kolaborasi dan outsourcing. Keenam, dapat dirasakan pada sistem kolaborasi dan outsourcing. Teknologi informasi dan bisnis memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan kolaborasi serta outsourcing fungsi bisnis satu ke bisnis lainnya di lingkungan bisnis tertentu. Outsourcing dapat membantu perusahaan menurunkan biaya dan fokus untuk menyelesaikan fungsi bisnis yang mereka lakukan dengan baik. Pemilik usaha dapat mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing pada operasi jika mereka tidak memiliki fasilitas tepat atau tenaga kerja yang tersedia. Teknologi outsourcing juga memungkinkan bisnis untuk melakukan outsourcing fungsi ke area yang paling murah, termasuk negara asing. Yang ketujuh, pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah dan hemat waktu. Selanjutnya yang terakhir dapat dirasakan pada sistem pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah. Teknologi telah memungkinkan pemilik dan pemimpin bisnis untuk berada di puncak pekerjaan mereka dengan melacak waktu dan kemajuan. Dengan alat manajemen proyek berbasis web, Anda dapat berkolaborasi secara efisien dengan tim dan berbagai akses pada dokumen. Jika kita kebetulan berada di bisnis renovasi, perbaikan atau konstruksi atau bidang terkait, menampilkan gambar secara sebelum dan sesudah, menawarkan bukti yang meyakinkan tentang nilai yang dapat ditambahkan oleh layanan atau produk kita. Efek menyampaikan manfaat sebenarnya dari produk atau layanan perusahaan kita pasti akan mengubah prospek bisnis kita menjadi pembeli yang lebih serius. Demikian
Bagian berikutnya adalah tentang komponen penunjang dalam teknologi informasi. Bicara tentang komponen penunjang dalam teknologi informasi, yang pertama adalah komputer. Komputer yang dilengkapi paket perangkat lunak kantor dan produktivitas memungkinkan pekerja untuk menulis surat, menganalisis informasi keuangan, mengirim dan menerima email, dan merancang presentasi penjualan. Ada dua jenis komputer, yakni komputer pribadi yang beroperasi menggunakan sistem operasi yang tersedia atau sistem operasi yang berbeda. Misalnya Microsoft Windows, Mac OS, ataupun pakai Linux. Berikutnya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah program yang dirancang secara khusus untuk bisa menyediakan fungsionalitas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak berkisar pada sistem pengolah kata, semisal Microsoft Word atau LibreOffice Word, hingga program yang sangat kompleks memungkinkan pengembang untuk membuat program 3D virtual dari produk terbaru. Secara harfiah, jutaan aplikasi perangkat lunak tersedia untuk bisnis, dan memilih perangkat lunak yang paling tepat untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jaringan komputer. Beberapa komputer sering dihubungkan untuk membentuk jaringan. Hal ini memungkinkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk berbagi dokumen atau informasi, menyediakan gudang pusat untuk menyimpan dokumen, atau bagi orang-orang untuk berkomunikasi menggunakan email di dalam kantor. Jaringan komputer juga memungkinkan beberapa komputer untuk berbagi printer atau perangkat penyimpanan. Strategi untuk meningkatkan peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, catat kebutuhan dan aplikasi teknologi Anda. Pada masa pandemi yang lalu, membuktikan bahwa terkadang bisnis harus segera mengubah praktek mereka jika mereka berharap dapat bertahan melalui resiko apapun yang mungkin ditimbulkan oleh ekonomi. Misalnya pergeseran luas kepekerjaan jarak jauh membuat banyak bisnis berjuang untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan kerja virtual tepat waktu. Namun perusahaan yang berfokus pada teknologi yang tepat dapat dengan cepat memanfaatkan banyak aplikasi bermutu untuk komunikasi virtual di luar sana. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan seperti ini memerlukan inventarisasi tujuan serta akomodasi karyawan. Pertimbangan mengenai di mana dan kapan pekerja perlu berkomunikasi, bagaimana perusahaan akan menskalakan untuk memenuhi permintaan konsumen, dan platform perangkat lunak dan perangkat mana yang dapat Anda gunakan, yang perusahaan kita gunakan untuk menjawab bagaimana dampak teknologi informasi dalam bisnis perusahaan kita saat ini. Yang kedua, petakan model bisnis kita untuk skalabilitas. Solusi yang bisa kita berikan, kita butuhkan sekarang tidak selalu merupakan solusi yang kita perlukan nanti. Membuat kanvas model bisnis menjadi hal yang sangat penting. Ini adalah peta bisnis perusahaan kita, bagaimana bisnis bereaksi dan bergantung pada berbagai sektor ekonomi. Dengan memetakan rencana yang menyeluruh dan akurat, kita dapat mengenali pola dan rencana ketidakpastian dengan baik. Mulai dari pertanyaan tahap awal, apa yang pelanggan dapatkan dari produk kita? Dari sana kita dapat mulai merencanakan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk menskalakan bisnis kita ke area baru. Apakah itu berarti peningkatan pasar online atau pasar fisik baru? Kita memerlukan teknologi dan perangkat lunak untuk membantu perusahaan kita berkembang. Buat peta bisnis yang akurat dan perhatikan titik pertumbuhan di mana inovasi teknologi akan menjadi investasi penting. Disinilah perusahaan kita dapat melihat bagaimana dampak teknologi informasi dalam bisnis saat ini. Yang ketiga, sederhanakan bisnis perusahaan kita dengan layanan data cloud.
Selanjutnya, rencanakan cara perusahaan kita untuk menyederhanakan dan mengkonsolidasikan sistem, server, dan peralatan. Semakin kompleks penyiapan kita, semakin banyak yang akan kita keluarkan untuk biaya operasional. Untuknya, kemajuan teknologi memudahkan pengoperasian dengan sederhana dan aman. Dengan layanan data cloud, kita dapat mengamankan sejumlah data penting perusahaan, bahkan untuk karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Inilah sebabnya mengapa bisnis modern semakin mendigitalkan praktek mereka. Digitalisasi tidak hanya menawarkan peluang untuk pekerjaan jarak jauh, tapi juga memungkinkan perusahaan kita mengurangi penyimpanan dan pemborosan kertas. Pada saat yang sama, jaringan kita akan terus didukung oleh pakar IT dan perlindungan keamanan cyber terbaru. Layanan data cloud memungkinkan perusahaan kita agar tidak perlu khawatir untuk mengikuti kemajuan teknologi di bidang komunikasi data, karena penyedia cloud kita akan melakukannya untuk perusahaan. Dari sini kita dapat melihat bagaimana dampak teknologi informasi dalam bisnis saat ini. Dan yang terakhir, untuk strategi meningkatkan peran teknologi ini adalah dengan menggunakan aplikasi pendukung. Untuk dapat mengetahui dampak teknologi informasi dalam bisnis saat ini, kita bisa mencobanya langsung dengan memanfaatkan aplikasi pendukung. Biasanya banyak perusahaan di Indonesia menerapkan teknologi terbaru ke ranah bisnisnya dengan menggunakan aplikasi, semisal online accounting software atau bookkeeping software. Berikutnya, dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Komunikasi dan teknologi informasi adalah salah satu ilmu yang digunakan orang untuk menyebarkan informasi atau pesan dengan tujuan yang dapat mempermudah dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perkembangan teknologi informasi dimulai dari era informasi hingga era kemajuan sistem informasi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan jarak yang sangat jauh, membuka lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau semua lapisan di masyarakat di belahan dunia manapun. Hal ini memungkinkan proses perkembangan teknologi menjadi sangat cepat, karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa pengaruh kemajuan industri pada masyarakat dan perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, mampu mempersingkat proses berbagai informasi. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online. Keempat, di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain saat berpisah pada saat yang sama. Kita dapat berkomunikasi. Kemudian yang kelima, kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan lebih cepat dalam masyarakat. Akan menjadi lebih mudah bagi seseorang di satu negara untuk belajar tentang berbagai jenis budaya di bagian negara lain. Ini dampak positif tentang perkembangan teknologi informasi. Tentu ketika ada yang positif, ada juga dampak negatifnya. Coba kita cek dampak negatifnya. Yang pertama, manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya, menjadi kurang fokus pada diri sendiri, sehingga ketika berinteraksi dengan teknologi menjadi mengurangi kemampuan bersosialisasi terhadap orang lain. Kehilangan kemampuan berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online, rentan terjadi pembajakan, rentan terjadinya kejahatan, pornografi, perjudian, kecurangan, menonton perilaku kekerasan menjadi hal yang lumrah. Tidak ada jaminan yang dibuat untuk validitas atau keakuratan informasi. Banyak informasi sampah yang datang, memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain. Praktek plagiarisme begitu mudah terjadi.
membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya pelaku bisnis dan pemerintah. Kita masuk bagian kedua, bagaimana memahami dan mengetahui kebutuhan teknologi bagi perusahaan. Bahasan awal kita akan bahas tentang mengidentifikasi kebutuhan teknologi. Di tengah era digital yang kian pesat, teknologi menjadi hal krusial bagi bisnis. Mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang tepat dapat mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Mengidentifikasi kebutuhan teknologi bisnis perusahaan kita melalui layanan konsultasi IT merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perusahaan. Yang kedua, kita bahas tentang proses identifikasi kebutuhan. Kumpulkan data, lakukan wawancara, analisis operasi bisnis perusahaan untuk memahami tujuan dan tantangan bisnis perusahaan. Cek informasi yang jelas dan akurat tentang bisnis perusahaan, termasuk struktur organisasi, proses operasional, sistem teknologi saat ini, dan tujuan masa depan perusahaan. Wawancara yang mendalam sangat penting untuk mengumpulkan wawasan tentang kebutuhan teknologi unik perusahaan. Amati operasi bisnis perusahaan dari dekat, analisis alur kerja, identifikasi inefisiensi, dan evaluasi sistem teknologi perusahaan saat ini. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang bisnis perusahaan, kita dapat mengembangkan rekomendasi teknologi yang disesuaikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Laporan dan rekomendasi. Setelah mengumpulkan dan menganalisis temuan, susun laporan yang komprehensif untuk menguraikan kebutuhan teknologi spesifik yang dibutuhkan bisnis perusahaan. Laporan akan menguraikan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, sistem TI dan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Rekomendasikan solusi yang disesuaikan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan, industri, dan sasaran strategis. Soroti teknologi yang akan meningkatkan efisiensi operasional, mengotomatiskan proses, dan memberikan keunggulan kompetitif. Selain itu, laporan tersebut akan mencakup rekomendasi untuk rencana implementasi, jadwal waktu, dan anggaran yang realistis. Berikan panduan tentang cara memprioritaskan teknologi, proyek teknologi, dan mengintegrasikannya secara efektif ke dalam lingkungan bisnis perusahaan yang ada. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan investasi teknologi dan memaksimalkan pengembaliannya. Berikutnya, implementasikan solusi. Setelah kebutuhan teknologi perusahaan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan solusi yang tepat, mulai dari memilih dan mengkonfigurasi perangkat lunak hingga mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada. Pastikan transisi yang mulus, minimalkan gangguan pada operasi bisnis, dan maksimalkan potensi solusi bagi perusahaan. Berikutnya, pemantauan dan dukungan berkelanjutan. Jangan berpuas diri setelah menerapkan solusi teknologi baru. Pahami dinamika dunia bisnis yang terus berubah. Antisipasi kebutuhan di masa depan. Pantau dan dukung secara berkelanjutan. Untuk memastikan solusi teknologi perusahaan tetap relevan dan beradaptasi dengan evolusi bisnis. Lakukan pelacakan tren industri dan praktek terbaik tentang teknologi baru yang dapat meningkatkan operasi bisnis perusahaan. Miliki mitra terpercaya yang dapat memandu perusahaan di landscape teknologi yang terus berkembang agar perusahaan yakin bahwa bisnisnya tetap berada di ujung tombak inovasi. Jangan biarkan investasi teknologi perusahaan sia-sia karena salah mitra. Pastikan bahwa solusi teknologi perusahaan tetap menjadi pendorong kesuksesan bisnis, bukan menjadi sumber masalah. Referensi yang diambil dari sini, kuis tidak perlu. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas kehadirannya. Semoga yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bernilai ibadah. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.